kalian bisa menghitung pH larutan asam basa campuran, di campuran asam dan basa. Yang pertama sesama asam atau sesama basa. Nah, kalau ada dua asam atau lebih, ini rumusnya. H positifnya jadi H positif campuran. Seperti ini contohnya. Seperti ini contohnya ya. Nah, ini tadi di kelas belah. Kelas belah tadi cuma bisa menjelaskan dari sini aja. Karena saya pakai equation, makanya agak lama ngetiknya. Ya, jadi misalkan kamu tak suruh ngitung pH campuran antara HCl dengan H2SO4. Yang masing-masing punya konsentrasi, punya molaritas, ini juga punya molaritas. Dan punya volume, ini juga punya volume. Bagaimana cara menghitungnya? Nah, maka dari itu kamu harus mencari yang namanya H positif campuran. Ya. Campuran apa? Campuran antara HCl dengan H2SO4. Campuran antara asam klorida dengan asam sulfat. Gitu ya. Nah, kita harus mencari H positif daripada HCl dulu. Saya rasa kamu sudah tahu bahwa HCl itu adalah asam kuat, strong acid. Ya. HCl adalah asam kuat. Sehingga cara mencarinya adalah NaHCl atau jumlah H positif dengan dikalikan dengan molaritas HCl. 1 kali 0,1. 1 ini dari mana? Dari H positif. Nah, H positifnya ada 1. Ya, jadi H positifnya ada 1. Oke, saya perbesar ya. H positifnya ada 1. Kemudian setelah ketemu H positif HCl, kita mencari H positif H2SO4. Ya. Rumusnya juga gitu, N H2SO4 dikalikan M. Jadi jumlah H positif dari H2SO4 dikalikan dengan molaritasnya. Kebetulan hanya ada 2, karena H2SO4 ketika diuraikan atau diionisasi akan menjadi 2 positif dengan SO4 2 negatif. Oke, makanya di sini 2 kali 0,05 molar. Ketemunya 0,1 atau 10⁻⁻1. Baru saya cari H positif campurannya, yaitu H positif HCl dikalikan volume HCl. Ya, H positif HCl dikalikan volume HCl ditambah H positif H2SO4 dikalikan volume H2SO4 dibagi dengan volume campuran HCl dengan H2SO4. Jadi seperti rumus kayak gini. Ya, seperti ini rumusnya ya. Ini kok H positif N itu maksudnya tak terhingga. Jadi kalau ada 10 asam maka ya harus sampai 10. Dibagi dengan volume 1, volume 2 sampai volume 10. Itu ya. Kebetulan ini di soal cuma ada 2, yaitu HCl dengan H2SO4. Kalau misalkan asamnya ada 10 ya, ini jajar 10. Gitu ya. Nah, baru kalau sudah ketemu H positif campuran, nah seperti ini saya masukkan 0,1, dua-duanya 0,1, volumenya 50 semua, dibagi dengan volume campuran antara HCl dengan H2SO4. Ya. Ketemunya milimol per mililiter. Mol per liter itu adalah molaritas. Milinya dicoret, ya. Jadi milinya dicoret ini, oke. Milinya dicoret, ini coret jadi mol per liter atau molaritas. Sehingga pH campuran main log konsentrasi H positif campuran. Min log 10⁻⁻1 pH-nya ketemu 1. Nah itu ya. Itu bagaimana kalau kita menghitung pH campuran antara asam dan asam. Sama, antara basa dan basa juga begitu. Kalau asam dan asam dicari H positif campuran. Tapi kalau antara basa dengan basa dicari OH negatif campuran. Ya, oke. Mungkin nomor 1 ada yang ditanyakan? Silakan. Nanti soalnya ada yang seperti ini, soal latihannya. Ya. Tadi kelas belah tidak sempat menjelaskan berikutnya, cuman sampai nomor 1 ini aja. Silakan. Mungkin ada yang ditanyakan dari sini ya. Masih bingung, Mbak. Kenapa? Masih Oke, bingung. saya ulangi ya, saya ulangi ya. Baik. Jadi kita di sini mencari pH campuran. Ya, campuran. Campuran sesama asam atau sesama basa. Ya, sesama asam atau sesama basa. Campurannya. Kalau sebelumnya kan hanya mencari pH satu asam atau satu basa. Contoh, saya suruh menentukan pH-nya asam cuka. Ya. Saya suruh menentukan pH-nya CH3COH. Di dalam larutan itu hanya ada CH3COOH atau cuka saja. Nah, sekarang bagaimana kalau cuka itu ditambahi lagi dengan HCl? Kalau cuka ditambahi cuka, maka akan terjadi pengenceran atau pengentalan. Ya. Tapi kalau cuka ditambahi dengan asam yang lain seperti HCl, maka pH-nya pasti akan berubah. pH-nya berubah karena bukan larutan penyangga.
Jadi misalkan kamu punya cuka, habis itu kamu ukur pH-nya, ketemu pH-nya 5, terus tak tambahi asam sulfat. Menurut kamu, pH-nya berubah atau tetap? Berubah tetap, kalau tak tambahi sulfat. Saya punya cuka, ya, habis gitu diukur pH-nya ketemu 5. Terus kemudian tak tambahi cuka, tak tambahi sulfat. Maka menurut kamu pH-nya tetap atau berubah? Berubah ya, pasti berubah. Karena dia bukan larutan penyangga. Kecuali kalau larutan penyangga. Larutan penyangga pun isinya adalah asam lemah dan basa konjugasi. Ya, asam lemah dan basa konjugasi itu larutan penyangga. Itu ya. Jadi larutan penyangga itu isinya adalah asam lemah dan basa konjugasi atau basa lemah dan asam konjugasi. Nah, sekarang bagaimana kalau dua campuran asam? Pasti pH-nya juga akan terpengaruh dari dua campuran tersebut. Ya. Jadi kalau tadi saya contohkan, kamu punya cuka diukur pH-nya 5, ditambah sulfat, maka pH-nya pasti akan berubah. Nah, untuk menghitung pH yang baru tersebut, maka inilah caranya. Ya, caranya seperti ini. Ini secara teoritis, secara perhitungan. Kalau lebih simpelnya ya kamu menggunakan alat namanya pH meter. Ya, pH meter namanya untuk menghitung itu, menghitung mengukur pH itu namanya pH meter. Ya, sini yang nomor 1 dulu ya, fokus nomor 1 dulu. Yang lainnya banyak nanti. Nanti kalau untuk tak teruskan di hari Jumatnya, ya tentunya ya di Jumatan. Soalnya jadwalmu itu kebetulan pas di jam terakhir semua. 2 hari itu di jam terakhir semua. Di situ apesnya. Di situ nggak enaknya kan. Terpotong sholat duhur dan sholat Jumat. Tapi nggak apa-apa ya, nggak masalah. Oke ya. Nomor 1 ini bisa dipahami ya. Campuran sama asam atau sama basa. Bisa dipahami? Jadi kalau asam dengan asam, maka kita harus menemukan konsentrasi H positif campuran. Ya. Kalau sesama basa, kita menemukan konsentrasi OH negatif campuran. Loh Pak, kalau asam dengan basa, ya ini nanti berikutnya. Ya, asam dengan basa berikutnya. Oke, nah ini kalau asam dengan basa. Oke ya. Nah, ini saya contohkan yang campuran sesama asam atau sesama basa terlebih dahulu. Oke. Nah, ini contoh soalnya. Kamu tak suruh menentukan pH-nya campuran HCl dengan H2SO4. pH-nya asam klorida dengan asam sulfat. H2SO4 asam sulfat, HCl namanya asam klorida. Berarti kita harus menemukan konsentrasi H positif campuran antara asam klorida dengan asam sulfat. Ya. Oleh karena itu, kita cari konsentrasi H positif masing-masing. Baik itu HCl ya, maupun itu asam sulfat. Kita cari konsentrasi H positif masing-masing. Karena dua-duanya ini merupakan asam kuat, maka untuk mencari konsentrasi H positif, mudah rumusnya. H positif dari HCl adalah NHCl dikalikan MHCl. N itu apa? N itu adalah jumlah H positif. Itu N. Ya. Jumlah H positif itu N. Nah ini. HCl punya 1 H positif, maka N-nya sama dengan 1. N-nya sama dengan 1. Kemudian 0,1 dari mana? Konsentrasi daripada HCl. Tinggal mengoperasikan. 1 kali 0,1, yaitu tetap 0,1. Karena 1 dikalikan bilangan berapapun, hasilnya pasti tetap bilangan itu sendiri. Ya, yaitu berapa? 0,1. Oke. Mencari konsentrasi HCl. Ada yang masih bingung? Ini dulu. Bisa dilanjut.
mencari konsentrasi HCl. Ada yang masih bingung? Bisa dilanjut ya? Ya, oke. Kalau sudah, sekarang kita mencari konsentrasi H positif daripada H2SO4. Ya, rumusnya sama. Konsentrasi H positif daripada H2SO4 rumusnya sama. Ya, rumusnya sama. Karena H2SO4 itu, ya kan? Rumusnya mencari konsentrasi H positif daripada H2SO4. H positif daripada H2SO4. H2SO4 itu sama dengan M daripada H2SO4 2SO4 dikalikan molaritas daripada H2SO4. Nah, gini. Ini mencari rumus konsentrasi H positif daripada H2SO4. N-nya yang mana? Ini N-nya. Nah, ini N-nya. Nah, ini. Ya. Ini adalah N2SO4. Kenapa kok 2? Karena dia punya 2 atom H positif. Ya. Jadi punya 2 H positif. Punya 2 ion H positif. Oke ya. Punya 2 ion H positif. Sebentar. Sebentar ya. Ya oke, ya. Mohon maaf ini karena waktunya mendesak. Ya saya jelaskan nomor 1 dulu ya. Nanti berikutnya saya lanjutkan di hari Jumat atau nanti kalau kamu kurang jelas bisa tanya via WA, gitu ya. Oke. Jadi konsentrasi H positif H2SO4 rumusnya adalah N H2SO4. Nah ini ya. Nah ini. Oke. Nah ini rumusnya mencari. Nah oke. Nah, N-nya adalah 2. Konsentrasinya 0,05 molar. 2 kali 0,05 yaitu 0,1 hasilnya. Betul ya? Hasilnya adalah 0,1. Oke. 0,1 molar. Sekarang kita mencari H positif campuran. Ya, kita mencari H positif campuran. Nah, ini rumusnya H positif campuran. H positif campuran adalah konsentrasi H positif daripada HCl dikalikan volume HCl. Konsentrasi H positifnya ini. Bukan ini loh ya. Kebetulan angkanya sama. Tapi yang ditanyakan di sini adalah konsentrasi H positif HCl, yaitu ini. 0,1. Masuk ke sini. Nah. Ya. Volume HCl yang mana? Ini volume HCl. 50 ml. Masuk. 50 ml. Sama H2SO4. Konsentrasi H positifnya 0,1 molar. Volumenya 50 ml. Nah, dibagi dengan volume HCl ditambah volume H2SO4. 50 ml ditambah 50 ml. Oke. Sampai sini paham? Jadi dari mana angkanya ini? Ya. Ini adalah konsentrasi H positif daripada HCl. 0,1 ketemunya. Ya, 0,1 dikali 50 ml adalah volumenya. 50 ml. Oke. Kemudian konsentrasi H positif H2SO4 0,1. Tak masukkan, nah ini 0,1. Dikali volumenya 50 ml. Nah ini. Oke. Ditambah 50 ml tambah 50 ml. Oke. Ya. 0,1 kali 50 adalah 5. 0,1 kali 50 adalah 5. Hasilnya ini dikali. Hasilnya adalah 5 milimol. Kenapa kok milimol? Karena masih ada milinya. Molaritas dikalikan liter, dikalikan volume itu adalah mol. Saya ingat bahwa ya,
molaritas itu kan sama dengan mol dibagi volume. Di sini yang perlu diingat. Ya, yang perlu diingat. Molaritas itu adalah mol dibagi volume. Ya. Maka dari itu, kalau untuk mencari mol, ya, kalau untuk mencari mol itu berarti sama dengan molaritas dikali volume. Nah ini, oke. Oke ya. Oke. Nah, molaritas kali volume, molaritas konsentrasi kali volume itu ketemu mol. Ya. Tapi kenapa kok ada milinya? Karena di sini masih mililiter. Ini juga mililiter. Sama-sama milimol bisa kita jumlahkan. 5 milimol tambah 5 milimol. Kalau di matematika kan sama dengan 5x tambah 5x. Satu variabel ya, bisa kita jumlahkan. Yaitu sama dengan 10 milimol per 100 mililiter. Molnya saya coret. Jadinya tinggal mol per liter. Mol per liter, mol per volume sama dengan molaritas. Makanya di sini hasilnya 0,1 M atau 10 pangkat min 1. Oke. Kalau sudah, maka kita hitung pH-nya. pH campuran sama dengan min logaritma konsentrasi H positif campuran. Min log 10 pangkat min 1. Ini yang kita pakai. Karena ini logaritma ya. Boleh nggak Pak pakai ini? Boleh, nggak masalah. Tapi kita kan mempermudah hitungan, ya kan? Kita mempermudah hitungan. Makanya pakai eksponen. Min log 10 pangkat min 1. Yaitu sama dengan 1. Oke ya. Seperti itu cara mencari pH campuran sesama asam atau sesama basa. Kalau sesama basa menggunakan konsentrasi OH negatif. Oke. Ya, mohon maaf ini soalnya memang waktunya mendesak karena habis ini ada rapat persiapan untuk simulasi ujian untuk kakak mau kelas 12 besok. Ya, makanya waktunya saya ajukan tadi harusnya jam 1, saya ajukan setengah 1. Ya. Dan kalian nanti tolong kerjakan latihannya dulu ya. Jangan latihan dulu. Insya Allah nanti kalau memang ada kesulitan bisa bertanya via WA. Insya Allah akan saya jawab. Ya, insya Allah akan saya jawab. Apa ya? Sulit nomor ini kamu tulis. Yang mana yang sulit? Nanti saya jawab dengan oret-oretan juga. Begitu ya. Oke, nanti akan kita lanjutkan di hari Jumat siang kalau di Jumatan. Semoga nggak ada kendala lagi. Ya. Atau kamu ingin request hari apa lagi? Monggo silakan. Ya. Tentunya setelah pembelajaran daring selesai. Baik, anak-anak, kelas 11 MIPA 1, saya ucapkan terima kasih atas kehadiranmu via Zoom, dan saya mohon maaf, sekali lagi saya mohon maaf, kalau mungkin saya hanya bisa memberikan secara singkat, ya, insya Allah nanti di lain waktu akan saya berikan secara full. Ya. Dan tolong materi yang selama ini belum kamu pahami, soal-soal yang belum kamu pahami, kamu tulis, nanti kita bahas melalui via aplikasi Zoom. Gitu ya. Kan kamu kan punya modul-modul yang kemarin-kemarin. Materi yang dipahami, tolong tulis. Ya. Nanti akan saya bahas di sini. Atau kamu bikin datang sekolah, tapi nggak boleh banyak-banyak. Harus membawa surat izin orang tua ketika kamu datang ke sekolah. Lebih amannya via Zoom saja. Oke, terima kasih atas kehadiranmu dan terima kasih atas antusiasmu. Ya, alhamdulillah 30 siswa hadir di sini dan saya sangat bangga. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.